Rencana bersama mitra kerja dalam masa pandemi COVID-19. Sebelum itu saya ingin cerita sedikit, saya ini alumni COVID. Jadi beberapa minggu lalu Pak, saya itu pertama kali di Palu mulai tanggal 4 November saya kena tipes Pak. Tipes saya, tapi karena nakal masih terus bikin kegiatan di Donggala, pagi malam demam, menggigil, pagi masih ikut sosialisasi, kampanye dan sebagainya, malam demam lagi, pagi pergi lagi, seminggu seperti itu. Namanya nakal karena saya tidak percaya corona. Nah itu Komisi 9 yang tidak percaya corona Pak. Mana-mana saya bilang nggak ada itu. Saya keliling kampanye survei ini mulai dari sejak awal sosialisasi masih saya dulu, kemudian setelah itu saya ganti dukungan, mendukung Pak Rusdi Mastura yang alhamdulillah hari ini sudah beliau yang menang. Saya berjalan itu tidak mengenal siang dan malam Pak. Kadang biasa sampai jam 2, jam 3 subuh itu baru selesai melakukan pertemuan di mana-mana keliling Sulteng. Nah, kemudian setelah demam itu saya anggap biasa-biasa saja. Saya pikir ini demam biasa. Saya coba melawan itu dengan minum obat biasa, tidak ke dokter saya. Kemudian 1 minggu, 2 minggu di Palu seperti itu, malam demam, pagi jalan, malam demam, pagi jalan. Nah, akhirnya saya sudah merasa enak, saya ke Morowali. Sudah enak, tidak ada lagi rasa-rasanya. Saya datang di Morowali karena ada om saya meninggal di Wosu. Saya datang, pas sorenya itu lagi duduk Pak di tempat duka. Saya rasa mulai menggigil saya. Nah, menggigil akhirnya saya pulang di rumah mulai malam itulah. Saya hanya minta sepupu saya yang di Wosu, bukan dokter, untuk coba merawat saya, coba kamu suntikan ini. Saya sendiri yang ajar dia. Suntik pakai paracetamol, kasih turun panas. 4 hari kemudian saya mulai merasa sesak. Saya bilang ini kira-kira sudah lain-lain ini, kalau berapa hari itu cuma demam. Nah akhirnya saya coba lawan, masih lawan. Hidupkan dulu apa macam-macam lah saya coba lawan ini. Tapi kemudian hari ke-7 saya mulai merasa sudah tidak enak, nafas sudah mulai tidak enak. Ada dokter saya panggil. Dokter datang periksa oksigen. Ternyata oksigen saya sudah mulai turun, tinggal 80. Nah, dokter bilang ini sudah gawat ini Pak, tidak boleh lagi tinggal. Ya sudah, bawa saya cepat ke rumah sakit. Jadi saya datang, saya minta di rumah sakit dibawa. Kemudian saya bilang bagaimana mau masuk di mana Pak? Sudah masuk saya diisolasi. Jadi saya sendiri yang minta supaya dibawa di lantai 3 itu, tempatnya orang COVID semua di situ. Nah ternyata setelah di swab positif. Setelah itu saya dirawat 1 minggu. Jadi 1 minggu di rumah sakit itu memang masa-masa yang kritis. Waktu itu Pak Teguki, oksigen saya itu turun sampai tinggal 70. Dokter bilang kalau sampai 60 turun lagi, itu Bapak terpaksa harus dipakai ventilator. Ya. Tapi alhamdulillah atas mungkin doanya masyarakat Morowali dan semuanya Sulawesi Tengah, akhirnya tiba-tiba oksigen saya naik Pak. 70, 75, 80, pas 90. Dokter bilang selamat Pak, Bapak selamat. Nah, ternyata COVID itu ngeri. Jadi jangan dipandang enteng. Itu saya mau bilang, saya cerita ini saya mau bilang bahwa jangan pandang enteng. Saya inilah orang yang paling pandang enteng itu COVID. Saya kemana-mana dulu Pak, jangan saya pakai masker, ketemu orang baku peluk-peluk saya. Saya percaya betul saya punya diri. Nah, tapi karena tipes saya waktu itu 320 tipes. Jadi penyakit ini tidak akan masuk sama kita kalau tidak ada tempatnya, tidak ada yang mendahului.
dia sama kita kalau tidak ada yang mendahului. Nah, saya mendahului itu tipis. Alhamdulillah saya dirawat di rumah sakit Morowali ini, di gedung yang dulu saya bangun. Selama kurang lebih alhamdulillah saya itu 10 hari. Saya tiap hari itu saya lihat betul orang yang masuk. Jadi Morowali ini berbahaya. Saya karena itu pintunya itu terbuka terus, saya lihat terus orang yang lewat-lewat. Saya mulai hitung 1, 2, 3. Alhamdulillah banyak juga temanku. Tapi saya juga ngeri kalau dibilang sudah keluar satu, ada yang keluar udah meninggal, ngeri juga saya. Wah, kapan giliran saya ini? Nah, alhamdulillah Pak Ibu itu 3 hari Pak. 3 hari itu masa kritis yang luar biasa. Duduk tidak enak, tidak bisa bergerak sedikit itu mau habis nafas. Jadi kalau orang bilang COVID itu, saya biasa cerita. Saya diajari kita di Komisi 9, itu COVID katanya kalau bernapas caranya mau rasa COVID, bernapas setengah saja sedikit, baru lepas. Nah, kira-kira begitu. Ternyata saya rasakan. Jadi kita punya napas itu tidak bisa masuk full dan ya, begitu saja miahera ya. Duduk tidak enak, tidur tidak enak. Alhamdulillah waktu itu Pak Menteri dengar saya COVID, nelpon saya. Pak Anwar di mana? Di RSPAD. Saya bilang Pak bukan, saya di Morowali, jauh sekali Pak Menteri. Pak Menteri bilang biar di ujung dunia. Saya datang. Saya akan suruh dokter spesialis besok 4 orang dari RSPAD. Akhirnya datang mereka. Ternyata datangnya itu sudah lolos saya Pak. Oksigen saya sudah 95, sudah stabil, baru mereka datang. Datang itu dengan bawa alat yang canggih-canggih Pak. Ada alat di bawah itu belum ada di Sulawesi Tengah. Nah, tapi alhamdulillah bukan saya yang pakai. Yang pakai itu almarhumah Ibu Hairudin. Jadi beliau yang pakai, kasihan waktu itu. Karena beliau masuk itu sudah dalam kondisi yang sudah parah saya, karena sudah tidak sadar. Nah, alhamdulillah saya 3 hari Pak dokter bilang, Pak Anwar ini kuat sekali fisiknya. Saya bilang, Bapak mau bilang kuat sedangkan dulu tidak bisa lagi? Ya tidak bilang Pak, tapi Bapak cuma 3 hari. Orang itu sampai 14 hari, sampai berhari-hari itu masa kritis. Bapak cuma 3 hari. Saya bilang, saya yang bikin saya mau cepat sembuh itu karena saya takut di sini. Takut lihat orang masuk dan tinggal lihat orang keluar meninggal. Nah, alhamdulillah hari ke-10 saya minta sama dokter, saya sudah mau pulang. Tapi Bapak masih positif. Nah, akhirnya dia bilang, ya sudah pulang saja. Kalau Bapak mau pulang, tapi harus ada rumah kosong, Bapak harus isolasi. Akhirnya saya pulang. Kebetulan di WOSU itu yang rawat saya aneh-aneh juga ini penyakit Pak. Yang rawat saya selama saya sakit di WOSU itu 7 hari, ada yang positif, ada yang negatif. Ada suami istri tiap malam itu mempisiki terus, yang bakul terus saya tiap malam. Setelah di swab itu negatif semua. Ada yang tidak pernah, yang cuma datang di luar lihat-lihat saya tidak pernah masuk, itu positif. Yang aneh, yang paling aneh itu yang temani saya 10 hari di ruang isolasi. Adik saya Pak Hizam itu sama Abin, saya punya staf. Itu dua-duanya Pak, satu positif, satu negatif. Padahal mereka ini yang urus saya Pak, tidak pakai APD, tidak pakai apa-apa di ruang isolasi. Nah, saya berkesimpulan Pak, jadi COVID ini tidak usah terlalu takut, tapi harus waspada. Nah, apanya yang saya kena itu karena saya memang sudah kelewatan tidak peduli lagi istirahat dan sebagainya. Jadi intinya itu mulai sekarang COVID ini, Ibu tadi dari BKKBN sudah bilang. Jadi Ibu sekarang saya terapkan, saya dikasih waktu dokter 7 hari. Bapak pulang isolasi 7 hari, saya swab. Jadi mulai itu saya tidur jam 9 malam. Setiap malam saya tidur jam 9
9 malam baru saya hantam makan. Karena dulu saya kan batasi makan. Kita mau diet, orang bilang supaya Nah, jadi kalau musim Covid itu tidak usah diet dulu, dan selesai Covid baru kita diet ya. Itu satu. Nah, yang kedua istirahat. Jadi karena tadi dibilang kita ini kan Covid harus jaga jarak dan sebagainya. Jadi ibu-ibu kasih tahu dulu bapaknya. Bilang kita jaga jarak dulu kalau di tempat tidur, bapak cari kamar lain lah dulu kalau bisa. Benar, ini serius. Supaya tidur kita itu berkualitas. Alhamdulillah saya coba terapkan, 7 hari saya diswab kembali, hasilnya negatif. Makanya saya kemana-mana ini kaget kan orang. Kemarin saya masuk di masjid menjelang pilkada itu, saya coba jalan-jalan, kaget orang, ada nih orang corona ini masa saya. Saya bilang sudah, saya punya hasil, saya bawa dulu itu suratnya Covid Pak Hadis. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, ini perlu ibu-ibu olahraga pagi-pagi. Kalau ibu-ibu mah tidak perlu diajar olahraga karena pagi sudah bangun dan sebagainya. Tapi minimal keluarga kita ya, keluarga kita di tempat di rumah yang tua-tua supaya mereka jangan nakal. Kalau sudah 50 tahun ke atas lebih baik jaga baik-baik ini. Tapi kalau masih muda-muda silakan. Saya lihat karena banyak yang muda-muda itu yang rawat saya mulai dari Palu. Ada satu perawat di Puskesmas Wosu itu. Saya panggil dia sejak saya di Palu, dia rawat saya. Negatif. Coba. Jadi karena umurnya masih muda dan mereka saya lihat tidak ada pantangannya. Apalagi kita orang mah ini kan, saya pengidap asam lambung Pak. Asam lambung itu antinya itu vitamin C. Sementara Covid lawannya itu vitamin C. Nah ini berbahayanya. Jadi kalau sepanjang kita banyak konsumsi vitamin C, saya kira ibu tidak usah terlalu takut ya. Nah, kenapa saya mau sampaikan tidak usah terlalu takut? Kemarin kita bicara sama kepala BKKBN di pusat. Beliau menyampaikan kepada kita, sekarang ini kita sistem jemput bola. Jadi petugas-petugas kita di lapangan itu untuk saat ini ya, untuk saat ini karena menghindari kerumunan dan sebagainya, kita coba jemput bola. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, guru sekalian tidak usah takut kalau misalnya melakukan. Yang penting protokol kesehatan itu tetap kita laksanakan ya. Pakai masker, kemudian tidak usah juga kalau orang di Bungku ini saya lihat Pak, corona itu kayak apa ya? Awal-awal ini sudah mulai ada perubahan mindset ya. Kalau dulu itu corona itu kayak aib. Takut ke rumah sakit divonis corona. Padahal kalau bisa, begitu ada bergejala sedikit lari ke rumah sakit. Saya itu orang bilang keluarga tidak setuju Pak, marah. Pak jangan ke rumah sakit, nanti kita dibilang keluarga corona. Saya bilang enggak. Yang bisa menyembuhkan ini selain Allah adalah dokter. Dokter yang tahu, karena ini persoalan paru-paru. Paru-paru ini tidak semua dokter tahu. Yang bisa mengetahui paru-paru itu hanya dokter spesialis paru-paru. Di Morowali ini yang punya spesialis itu cuma satu orang, adanya di rumah sakit kita ini. Saya bersyukur dulu karena waktu saya bupati, mereka inilah yang saya kasih sekolah dulu. Mereka datang, Pak, ini Pak, kami melayani Bapak ini bukan melayani sebagai dokter. Kami melayani Bapak ini karena kami mau balas jasa atas jasa-jasanya Bapak kasih sekolah kami dulu. CPNS Bapak kasih rekomendasi kami. Waktu itu Pak mereka minta sekolah, tapi masih CPNS. Saya tanda tangan saja Pak. Alhamdulillah ternyata itu mereka ada semua di rumah sakit dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian penyakit dalam kita ada 3. Ada dokter Tiwi, dokter Sari, kemudian dokter Ica. Itu 2 orang saya kasih sekolah CPNS dulu. Padahal tidak boleh itu. Tapi saya tanda tangan, pergi sekolah. Dokter Ica itu dokter yang saya baca.
yang sekolahkan dia jadi spesialis itu orang Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, Pak. Saya bujuk dia, akhirnya dia mau datang di sini itu. Saya ganti semua uangnya Mamuju itu 350 juta. Karena mereka minta di sana. Boleh Pak di situ tapi ganti uangnya yang waktu dia sekolah. Saya ganti. Nah, alhamdulillah mereka itulah yang sekarang ada. Kemudian dokter ahli paru-paru itu luar biasa Pak, dokter ahli paru-paru kita ini. Kalau sakit COVID tidak usah takut, langsung ke sana cepat. Supaya nanti kalau ada yang pulang nanti ini sudah hilang penciuman. Langsung saja pergi di rumah sakit. Jangan sampai nanti paru-paru sudah berair, sudah penuh air karena cairan. Tidak sudah susah itu. Saya waktu karena nakal-nakal, saya masih di rumah itu selama 7 hari. Harusnya pada saat itu saya langsung. Kalau pada saat saya langsung cairan belum banyak di paru-paru itu gampang. Nah itu. Nah banyak orang di sini di ruang isolasi itu karena paru-parunya belum terlalu banyak cairan. Paling mereka 1 minggu pulang, 1 minggu pulang masih gampang. Nah ini yang saya mau bilang, mudah-mudahan silahkan saja sosialisasikan apa yang saya bilang ini kalau mengunjungi masyarakat. Sebut saja saya ahli alumni corona. Nah, itu Pak Anwar bilang saja begitu, supaya masyarakat jangan takut ke rumah sakit. Itu yang saya temui. Takut katanya nanti biar bukan corona dibilang corona. Tidak mungkin lah orang kesehatan itu, dokter itu mau mengada-ada. Apalagi dibilang, kami kemarin kunjungan di Jawa Tengah, mereka protes, Pak, tolong Pak, ini rumah sakit mau cari uang. Orang saja sakit apapun datang di situ divonis corona. Apalagi katanya orang mati biasa divonis corona. Tidak mungkin. Tidak mungkin rumah sakit itu mereka pertaruhkan reputasinya untuk hanya sekedar uang, mengharap bantu pengganti itu. Nah ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Jadi kuncinya kita jaga imun, pakai protokol kesehatan. Kemudian kalau sakit, rasa-rasa sudah hilang penciuman, sudah mulai sesak, lari ke rumah sakit cepat. Ini info ini tolong disampaikan kepada masyarakat. Nah berkaitan dengan tugas pokok kita ini, saya hanya mengapresiasi pihak BKKBN baik dari pusat maupun Provinsi Sulawesi Tengah yang alhamdulillah kami di Komisi 9 itu memang minta sama Kepala BKKBN supaya sosialisasi ini diperbanyak, ya. Diperbanyak di daerah-daerah sehingga insya Allah ke depan dengan semakin banyak informasi yang kita dengar dan sebagainya, insya Allah ini akan lebih bersemangat kita dan masyarakat semakin mereka termotivasi dan terdidik untuk bisa mengetahui pentingnya soal program Bangga Kencana ini. Karena kenapa? Tujuan sebetulnya BKKBN membuat program ini adalah salah satu mendukung program pemerintah, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, itu. Jadi harusnya Kepala Dinas Kesehatan Morowali, Pemda Morowali harus memperbanyak ini karena visinya Morowali ini sejahtera bersama. Jadi harus dikasih banyak ini uangnya BKKBN ini sebenarnya Pak Kadis. Nah, petugas-petugas ini supaya mereka petugas kita ini sejahtera, rakyat sejahtera, itu baru sejahtera bersama. Karena kalau rakyat paham ini BKKBN pasti kita sejahtera. Kenapa? Karena dengan menjarangkan kelahiran, jadi masyarakat itu sekarang saya lihat mungkin sudah 80% Pak, kesadaran itu ada sama masyarakat. Tinggal bagaimana terus kita mengedukasi mereka sehingga mereka akan semakin paham. Karena saya lihat biasa saya tanya ibu-ibu, saya biasa tanya saya punya keluarga, katanya berapa anakmu? Udah mulai ada yang bicara 3, ada yang mulai bicara 4. Kalau dulu saya punya mama 7. Kami 7 bersaudara Pak. Dan kalau saya bayangkan saya masih kecil memang setengah mati orang tua kalau 7. Bayangkan kalau 7 anaknya itu saya bisa bayangkan saya punya mama dulu kalau dia urus kita itu. Untung sekarang anak-anak tidak seperti kita dulu.
Kalau kita dulu makan sama-sama satu meja, karena belum ada HP. Anak-anak kita sekarang nggak ada lagi, so tidak ada makan satu meja dengan kita. Ada yang di kamar, ada yang di depan TV, ada yang masing-masing ambil piringnya makan. Nah ini edukasi seperti ini yang perlu sebetulnya sekarang kita lakukan, itu harus masif. Maka program BKKBN itu melakukan ini, sosialisasi, mempermantap dulu semua kader, mudah-mudahan ke depan. Kami di Komisi 9 itu mendukung betul kalau BKKBN ini. Tidak pernah kami bikin nama-nama itu kalau bicara di BKKBN. Ya. Kalau BKKBN begitu dia cerita, ya sudah, tidak banyak bicara itu teman-teman di Komisi 9. Kenapa? Karena kita berharap memang pemerintah dalam diri Menteri Keuangan bisa memberikan, karena ini sangat penting program-program sosialisasi ini dilakukan, apalagi zaman COVID seperti ini. Makanya saya sering menyampaikan kepada siapapun saya ketemu, saya bilang di masa COVID ini yang paling repot itu adalah petugas BKKBN. Kenapa? Karena di COVID ini ada satu kondisi yang bertentangan dengan misinya BKKBN. Apalagi kalau dia PSBB, ya, untuk di Morowali dia PSBB tadi sih. Kenapa? Karena kalau seperti di Makassar, di Jakarta pada saat PSBB itu apalagi kerja di rumah, ya, belajar kerja di rumah, ini bertentangan dengan misinya BKKBN. Dan ini fakta bahwa selama pandemi COVID angka kelahiran naik. Ya Pak ya. Nah itu Bapak pasti akan kasih data kita nanti. Ini bukan hoax, ini fakta. Waktu makanya kenapa pemerintah sekarang kalau tidak terlalu penting tidak mau lagi itu kerja di rumah. Mengeluh ke BKKBN. Kalau bisa Pak Presiden tolong dong jangan lagi kerja di rumah orang. Gagal BKKBN. Iya benar. Nah, ini tugas kita bersama. Kami juga mendorong supaya alat kontrasepsi itu benar-benar bisa siap. Ya. Dan kalau ada masyarakat kita sekarang saya lihat mulai banyak sadar lah. Mereka biasa kadang mereka yang pergi cari. Nah kita lagi sekarang juga kerjasama dengan BKKBN supaya KB ini bukan cuma perempuan. Jadi kasih tahu dulu bapak-bapaknya. Saya di DPR itu sudah banyak Pak. Saya juga baru mau coba-coba itu. Tapi saya minta izin sama istri dulu. Saya lagi coba kasih pemahaman dia. Ya. Ternyata laki-laki banyak teman-teman saya yang sudah melakukan itu. Pejabat-pejabat banyak yang sudah melakukan itu. KB ya, laki-laki. Atau apa namanya itu? Ini kalau bisa Pak Kadis Kesehatan dulu bikin. Ini Pak Kadis Kesehatan ini masih perlu. Jadi ini juga Ibu ya, tolong saya titip ini kasih tahu kalau misalnya sayang sama istri, ya harusnya bapak-bapak. Nah, ini salah satu program BKKBN yang luar biasa. Kalau bapak-bapak Indonesia ini sayang sama istrinya, istri tidak boleh pakai alat kontrasepsi biar bapaknya. Bapaknya kan tidak terlalu banyak risikonya ya Pak. Kalau ibu kan biasa macam-macam ya. Nah, ini satu coba kita pelan-pelan. Insya Allah 10 tahun, 15-20 tahun yang akan datang pasti misi ini akan tercapai. Kita tidak mungkin sekarang untuk memberi pemahaman. Dulu saja KB susahnya. Orang diberi pemahaman macam-macam, baik ada orang haram macam-macam. Tapi alhamdulillah masyarakat sudah terbuka pikirannya, bahkan mereka yang membawa istrinya ke tempat-tempat pelayanan KB. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada ibu sekalian. Mudah-mudahan di Morowali ini atau angka kelahiran gimana sekarang? Apalagi musim COVID. Nah, ini yang perlu kita punya cara kita, karena untuk bisa mengatur kehidupan keluarga itu dalam rangka menuju kesejahteraan tidak mungkin dimulai dari daerah, harus dimulai dari rumah tangga. Kuncinya, ya. Jadi,
Kesejahteraan itu harus dimulai dari rumah. Jadi kalau kita mau bikin sejahtera ini, makanya dulu Pak Kadis kalau program saya, kenapa dulu saya masih bupati, itu saya angkat itu tenaga sampah itu 1.200 orang. Kenapa saya angkat itu? Bukan sebelumnya mau menyapu jalan, berapa itu dia mau disapu. Cuma itu alasannya supaya kasih uang ini orang. Kalau dikasih uang mereka, pasti kehidupannya ada uang mereka, ada daya beli masyarakat. Padahal kalau mau hitung-hitung disapu berapa sih? Mau disapu. Tapi caranya seperti itu, karena kita membangun keluarga harus dari rumah, bukan dari daerah, bukan dari mana, harus dari rumah. Nah, ini tugas misi kita bersama dalam rangka mencapai kesejahteraan itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Doakan saya ini di Komisi 9 Ibu kesehatan, itu saya punya bidang tugas itu. Kemudian BKKBN, kemudian Badan POM. Jadi ini kami lagi, ini hari ini jam 10 ini Pak, kami lagi rapat dengar pendapat secara virtual dengan Pak Menteri. Makanya saya mohon izin Pak, hari ini saya ikut dengan Pak Menteri Kesehatan, Badan POM soal vaksinasi terkait dengan vaksin corona. Tapi katanya saya tanya, dikasih tahu saya dokter, Pak Anwar tidak perlu vaksin lagi. Itu kelebihannya orang sudah pernah kena corona. Jadi jangan takut dikena corona. Kalau hidup kembali tidak perlu lagi divaksin. Kalau hidup, saya kemarin dikasih tahu kalau umurnya Pak Anwar ini masih 35, itu Pak Anwar bisa diambil darahnya dan bisa dipakai donor untuk orang yang sudah setengah mati kena COVID. Serumnya. Nah, tapi umur saya sudah 51, sudah tidak bisa lagi. Seandainya ada yang dikasih COVID itu yang 35 tahun, baru itu ampuh sekali mengobati, katanya itu mengobati. Saya dikasih tahu dokter dari. Nah kita ini orang yang sudah pernah kena COVID, ya alhamdulillah, mudah-mudahan lah, karena semua Allah juga yang tentukan. Jadi saya ini sudah tidak takut lagi sekarang ini jalan di mana. Cuma orang yang takut sama saya. Nah, ini bekas mantan COVID ini bahaya. Nah kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian ya. Saya kira itu pesan-pesan saya kepada kita semuanya. Mari terus kita bersemangat untuk membangun bangsa ini sekecil apapun. Saya di Komisi 9 selalu berprinsip begitu. Saya mungkin membangun Indonesia ini, membangun Morowali, saya mungkin tidak akan mendatangkan hal-hal yang besar di sini, membangun jalan, tapi yang kecil-kecil begini. Karena itu tugas saya. Bagaimana menghadirkan sosialisasi ini di daerah kita. Bayangkan di Palu sih jauh-jauhnya itu, pasti kaget juga beliau itu datang di Morowali. Nah, tapi akhirnya bisa sampai ke sini. Nah, nanti kesempatan kita bicara sama beliau nanti ya. Karena beliau ini kalau pulang, beliau lah yang merencanakan itu pembangunan BKKBN di Indonesia ini. Ibu bicara sama beliau juga. Sahabat kita dari Palu provinsi mewakili kepala BKKBN. Insya Allah juga apapun nanti masa-masa kita sampaikan sama beliau. Sekali lagi saya mohon maaf, saya mau sekali bersama-sama terus sampai selesai Pak. Tapi jam 10 ini saya mengikuti rapat dengan Menteri terkait dengan vaksin tadi, vaksin BKKBN, vaksin Corona, karena sudah ada 1,2 juta. Rencana itu sebenarnya 180 juta yang mau datang, tapi yang baru standby itu hari ini yang datang baru 1,2 juta. Nah ini kita lagi mau bicarakan siapa yang pertama mau disuntik. Dokter. Nanti begitu mama aja kita kasih itu dokter di rumah sakit, saya lihat betul kasihan. Ya Allah, siksa, sudah tidak ada siksa manusia Pak mereka itu. Iya. Bayangkan kalau dia datang ganti infus pakai, makanya Pak Kadis saya tahu Pak Bupati, tolong kasihan itu ruang isolasi itu dipasangi AC. Ya. Saya itu bayangkan, saya itu di dalam tidak tinggal di isolasi tidak pakai AC. Padahal AC-nya ada semua Pak Kadis. Bayangkan Bapak 12 hari, saya 10 hari saya tinggal di ruang yang tidak ada AC. Bagaimana panasnya? Tapi karena takut sama COVID, biasa-biasa saja. Ya, jadi saya kira AC
penyakit COVID apa? Itu jadi mau divaksin, insya Allah nanti hasilnya kami akan sepakati hari ini siapa yang akan pertama, karena bertahap. Kemungkinan besar sampai 2021 akhir baru bisa tuntas. Kalau kita hitung kemarin begini, 260 juta rakyat Indonesia. Kalau mau divaksin semua, maka butuh 1 tahun. Kalau 1 hari itu 1 juta. Kalau mampu kita vaksin 1 juta 1 hari. Jadi jangan pandang ini corona. Corona ini masih menurut prediksi bisa sampai tahun 2022. Jadi kita harus jaga jarak terus, jaga kelahiran, ya, selama itu. Nah, itu kira-kira informasi saja. Terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Deputi yang luar biasa sudah menyempatkan waktunya hadir di Kabupaten Morowali ini. Ini dulu daerah Pak, saya 10 tahun di sini. Bupati, ibu kota kecamatan yang dulunya listriknya hampir tidak ada, aspalnya ini dulu hampir tidak ada, tapi alhamdulillah 10 tahun kita bisa coba berusaha untuk membangun Morowali. Alhamdulillah sekarang dilanjutkan lagi oleh Pak Taslim, semoga mudah-mudahan akan lebih maju lagi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada nanti pertanyaan, nanti tolong dicatat saja nomor HP saya ya. Kita tidak apa-apa, ibu-ibu mau WA saya setiap saat, tidak apa-apa, karena kita ini mitra saya ibu-ibu dalam hubungannya dengan Komisi 9, dan ibu-ibu bagian dari Komisi 9. 0812 8137 3702. 02-nya ini yang menang. Tidak apa-apa biar kita kampanye ini kan sudah selesai. Sudah lewat. Sudah lewat ya. 0812 8137 3702 ya. Saya kira demikian. Maafkan saya kalau ada hal yang tidak berkenan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Komisi. Dan sebelum meninggalkan ruangan dan mengikuti rapat virtual bersama Menteri Kesehatan, mohon berkenan Pak untuk kita melakukan penyerahan sembako secara simbolis dan didampingi oleh perwakilan BKKBN Pusat, Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Selanjutnya mohon 1 orang dari kader untuk kita melakukan penyerahan secara simbolis di lokasi. 1 orang saja, 1 orang. Ya, ini untuk simbol saja. Ya, kader tertua. Ya, silakan sesi dokumentasi untuk mengabadikan. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya kami silakan untuk kembali ke tempat. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya perlu jelaskan karena diklarifikasikan itu ada penangkapan menteri gara-gara ini. Oh. Gara-gara, tapi ini tidak ada hubungannya dengan Pak Menteri itu, karena ini BKKBN sendiri juga, karena di Jakarta itu, di Indonesia ini untuk bansos, namanya bansos, itu hampir semua kementerian punya bansos sendiri. Jadi BKKBN juga punya bansos sendiri, kemudian Kementerian Kesehatan juga. Insya Allah besok juga saya akan menyerahkan kepada semua petugas nakes non PNS. Ya, itu juga saya minta bantuan untuk menyerahkan. Jadi tidak ada hubungannya itu, tidak usah takut kita ambil ya. Kita takut bilang jangan nanti kita diperiksa KPK. Ya, makasih. Ya, terima kasih kepada semua. Dan kami silakan kepada Bapak Dr. Radus Haji Anwar Hafid untuk berkenan mengikuti rapat virtual bersama Menteri Kesehatan. Pak Kadis.
Ya, ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Anwar Hafid, SI, dan selamat mengikuti rapat virtual bersama Menteri Kesehatan. Satu no imamu mi ayu di Dan tempat selanjutnya kami sampaikan kepada ibu-ibu, masih ada satu lagi materi akan kita dengarkan setelah Bapak Dr. Makri Pudin bersama-sama kita di depan. Dan kami informasikan juga kepada ibu-ibu bahwa nanti sudah ada di belakang kita, semuanya nanti dapat masing-masing satu sembako, satu apa? Satu kantongan sembako. Ya, jadi jangan ada yang bersedih kalau belum dapat tadi. Apa? kasih sembako. Dapat sembako. Di Wosu juga lah. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan materi dari perwakilan Kepala BKKBN Pusat oleh Kepala Badan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKKBN Pusat, Bapak Dr. Lalu Makrifudin MSI. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.